Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya ini jawab salam keluarga yang sakinah. Amin. Mawaddah warahmah. Jawab salamnya ini kelihatannya mau pergi umroh. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati jamaah Masjid Al-Muhajirin Perumnas 1 Bekasi ya. Yang mudah-mudahan yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu host kita yang ganteng Mas David, terima kasih. Dulu di zaman jahiliyah, karena kita bahas surat An-Nisa ayat 19, 20 dan 21. Apabila ada seorang suami istri, suaminya meninggal, berarti meninggalkan istri. Ternyata tradisi Arab jahiliyah dulu, istri yang meninggal ini tradisinya diwarisi oleh keluarga almarhum suaminya tadi. Diapain? Diwarisi. Jadi kalau harta diwarisi masih wajar. Tapi saking zalimnya pada masa itu sampai istri anak ketika anak itu meninggal diwarisi oleh keluarganya, diwarisi oleh ayahnya, mungkin diwarisi oleh adiknya. Maka surat An-Nisa ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha." Wahai orang yang beriman, haram hukumnya kalian mewarisi, mempusakai seorang wanita. Ini luar biasa, Islam datang untuk kemudian mengangkat harkat dan martabat wanita. Berarti ibu untung udah Islam. Kalau enggak bu, ibu jadi warisin. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ada juga pada masa itu suami yang sudah tidak lagi cinta kepada istrinya. Boleh jadi karena sudah jelek. Halo bu, sudah jelek berarti sudah tua. Seringkali tantangan kita dalam berkeluarga itu sebelum dapat cantiknya luar biasa istri, betul? Sebelum suami jadi suami, gantengnya luar biasa. Tapi kadang-kadang ketika sudah dapat istri orang yang cakep. Hati-hati, setan senantiasa membuat kita melihat rumput tetangga Hijau. Padahal rumput tetangga hijau karena disiram. Oh iya. Istri tetangga cantik dimasukin salon. Lah bini sendiri kagak disalonin acan, bagaimana mau cantik? Nah karena dia sudah tidak suka lagi sama istrinya, dia tidak ingin dia yang menceraikannya, tapi dia ingin supaya istrinya menuntut cerai. Karena kalau suami yang menceraikan bu, dia nggak bisa minta mahar kembali. Itu ya bu. Jadi kalau suami sudah menikah, lalu suami menceraikan istri, mahar tidak bisa diminta lagi oleh istri. Oleh suami maksudnya. Tapi apabila yang menuntut cerai khulu namanya, istri yang menuntut cerai, maka suami bisa menuntut mahar kembali. Suami bisa menuntut sejumlah uang. Maka kalimat berikutnya dari ayat 19 apa firman Allah? Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Jangan kalian menyusahkan istrimu. Menekan istrimu. Kasar terhadap istrimu, tidak sayang lagi sama istrimu, supaya istri ini merasa udah gak sakinah lagi. Karena udah gak sakinah, kalau begitu saya tuntut cerai. Padahal tadinya istrinya gak mau menuntut, tapi ini rekayasa suaminya. Suami sengaja jahat kepada istrinya, sengaja zolim kepada istrinya, supaya istri ini lama-lama menuntut. Kalau istri menuntut cerai, suami bisa dapat kembali
Nah itu dilarang oleh surat An-Nisa ayat 19. Wala ta'duluhunna, jangan kamu buat susah mereka agar kalian mendapatkan mahar kembali. Lalu yang menarik, kalau rumah tangga sudah tidak sakinah lagi kata Al-Quran, kalau rumah tangga tidak bahagia lagi, jangan buru-buru menceraikan istrimu. Tapi lihat perintah Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lemas. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah. Kata Al-Quran, meskipun sudah tidak cinta lagi kepada istrimu, meskipun istri tidak lagi cinta kepada suami, jangan langsung buru-buru cerai. Tapi perlakukanlah istrimu ma'ruf, dengan kebaikan yang wajar. Dengan apa? Kebaikan yang wajar. Kebaikan yang wajar. Karena ma'ruf itu beda dengan mawaddah. Kalau mawaddah masih saling cinta, itu mawaddah. Tapi kalau enggak saling cinta lagi, maka yang perlu tetap dilakukan adalah berbuat ma'ruf, kebaikan yang patut, kebaikan yang layak. Jangan ngomong kecuali sesuatu yang pantas diomongkan, ma'ruf. Jangan berbuat kecuali sesuatu yang pantas diperbuat. Bahkan yang menarik, muasyarah bil ma'ruf itu kata para ulama bukan cuma tidak menyakiti istri, tapi muasyarah bil ma'ruf adalah bersabar dengan keburukan istri. Subhanallah. Banyak orang yang mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, jangan sakiti istrimu. Jangan zalimi istrimu, itu salah satu tafsirnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, tafsir yang kedua adalah bukan cuma jangan zalimi istrimu, tapi bersabarlah atas keburukan istrimu. Subhanallah. Berarti jika rumah tangga tidak bisa dipertahankan dengan mawaddah, jika rumah tangga tidak bisa dipertahankan dengan sakinah, rumah tangga bisa dipertahankan dengan kesabaran. Dengan apa? Sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu masih bertahan rumah tangganya karena mawaddah atau karena kesabaran? Berarti namanya udah kesabaran Ustaz. Bukan lagi. Astagfirullah. Karena suami sempurna atau karena ibu memaafkan? Ya. Berarti karena kesabaran. Iya. Jujur ibu-ibu Jadi di sini wahai ya. pemuda-pemudi, wahai yang masih pengantin baru, ini mah pengantin lama semua. Yang di sini ini awet bukan karena mawaddah warahmah. Tapi yang di sini awet karena apa? Karena kesabaran. Untuk kesabaran itulah Allah mengatakan, maka perlakukanlah pasanganmu dengan perlakuan yang patut. Bil ma'ruf. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa in karihtumuhunna. Jika kamu ada sesuatu yang tidak kamu suka pada pasanganmu, dan itu pasti. Pasti enggak? Karena suami ibu bukan malaikat yang tanpa cacat. Karena istri bapak ini bukan bidadari yang tanpa kekurangan. Kita adalah manusia yang membawa kekurangan dan kelebihan. Gampang untuk menerima kelebihan, betul enggak? Apalagi kelebihan berat badan. Tapi yang susah menerima kekurangan pasangan itu tidak akan menjadi bom waktu yang akan meledak jika kita punya penjinak bom itu. Mau tahu penjinak bom? Apa itu Ustaz? Sabar dan maaf. Betul nggak? Berapa lama usia rumah tangga? Rumah tangga usianya bukan 10 tahun, bukan 15 tahun. Rumah tangga itu sepanjang usia sabar dan usia maaf kita. Kelihatan nih wajah-wajah sabar semua nih kelihatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bagaimana caranya agar sakinah. Jangan cuma lihat sisi buruknya istrimu, tapi lihat juga sisi baiknya. Karena kadang-kadang kekurangan itulah yang membuat pasangan kita ingin menutupi kekurangannya tadi. Kalau dia kurang cantik,
biasanya dia pintar masak, betul nggak? Bukan berarti yang pintar masak jelek. Jadi kekurangan, kalau istri ada tahu dia satu kekurangannya, maka dia biasanya akan menutupinya dengan kebaikan-kebaikan itu. Maka siapa tahu kamu membenci sesuatu, padahal dalam kebencian itu lahirlah kebaikan-kebaikan yang lain. Sabarlah dan maafkanlah.